untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Ika selaku dosen pengajar PPNBM, dan terima kasih buat teman-teman seluruhnya kelas 2 AKA Malam. Tak lupa di sini kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun hasil tugas kelompok kami dan mempresentasikannya pada saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 PPNBM, yaitu sebagai berikut rekan-rekan. Next, mengenai PPN akan dijelaskan oleh Maria. Kepada Maria, saya persilakan. Baiklah, di sini ada PPN, perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Rumusnya, PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi yang pertama, ekspor BKP berwujud, yang kedua, ekspor BKP tidak berwujud, yang ketiga, ekspor JKP. Contoh kasus yang pertama, seorang PKP bernama Gebi menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Gebi. Selanjutnya, contoh kasus kedua, PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka, PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Jadi, PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai dari PT ABC, yakni sebesar 5 juta. Lalu contoh kasus ketiga, PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Maka PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Lalu contoh kasus keempat, PKPB melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKPB adalah sebagai berikut. 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. PPN sebesar 2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Lalu yang terakhir, contoh kasus kelima, seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Kak Intan, saya persilakan. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dapat dipahami sebagai nilai jual, nilai ekspor atau impor. Penggantian atau nilai yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Setelah mengetahui besaran nilai dasar pengenaan pajak, barulah nilai pajak yang terutang dapat diketahui dengan metode perhitungan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Contoh kasus menghitung dasar pengenaan pajak untuk PPN yaitu Agus menjual sebuah sepeda motor dengan harga 15 juta dan tidak dimasukkan nilai pajak pertambahan nilai dalam harga tersebut kepada PT Sukasari. DPP pada transaksi tersebut telah diketahui sebelumnya sebesar 8 juta, sehingga cara perhitungan yang harus dibayar adalah DPP ditambah 10% dikali DPP sama dengan 8 juta ditambah 10% dikali 8 juta. Maka hasilnya 8 juta ditambah 800.000 sama dengan 8.800.000. Jadi yang harus dibayar oleh PT Sukasari adalah sebesar 8.800.000 rupiah.
Contoh kedua yaitu pada contoh yang lain di dalam transaksinya sudah memperhitungkan PPN. Maka contoh kasusnya menjadi seperti ini. Mulyono menjual sebuah perangkat proyektor dengan harga 44 juta dan sudah termasuk PPN ke Sekretaris Dinas Kehutanan. Maka cara untuk mencari nilai DPP pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut. DPP sama dengan 100 per 110 dikali nilai transaksi, yaitu 100 per 110 dikali 44 juta, maka hasilnya 40 juta. Dengan besaran DPP pada nilai 40 juta, maka besaran PPN yang terutang pada transaksi tersebut adalah PPN sama dengan 10% dikali 40 juta, maka hasilnya 4 juta. Selanjutnya cara menghitung PPN jasa luar negeri. Cara menghitung PPN atas jasa luar negeri yaitu 10% dikali jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa luar negeri. Selain itu, cara tersebut dapat diterapkan antara pihak pemberi jasa luar negeri dan pihak penerima sesuai kesepakatan. Contoh kasusnya yaitu perusahaan Mutiara Rezeki memiliki beban untuk membayar jasa tenaga ahli dari Cina yang telah memberikan pelatihan pengembangan personality pada perusahaannya. Harta tenaga ahli tersebut adalah sebesar 600 juta rupiah. Sementara tenaga ahli yang disebutkan meminta jumlah gaji yang diterima harus jumlah bersih termasuk potongan pajak pertambahan nilai. Sehingga dalam hal ini, Anda dapat menerapkan rumus kedua yaitu 10 per 110 dikali 600 juta. Untuk menetapkan jumlah PPN-nya yang menjadi beban dan harus Anda bayarkan untuk jasa tenaga kerja ahli tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi PPNBM. Tarif PPNBM. Tarifnya diklarifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua, tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan, olahraga, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Yang ketiga, tarif 25% untuk kendaraan bermotor, berat, dan berbahan bakar solar. Misalnya minibus, kombi, dan pickup. Yang keempat, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bas. Penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah yang pertama, dasar pengenaan pajak sebesar 5 juta, kedua PPN sama dengan 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000, yang ketiga PPNBM 20% dikalikan 5 juta sama dengan 1 juta. Contoh kasus 1. PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut, PTA telah membayar PPNBM senilai 350.000. Kemudian, berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayarkan PTA? Jawabnya adalah apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai 150.350.000 rupiah. Dengan demikian, DPP atas mobil tersebut adalah senilai 150.350.000 rupiah. Selanjutnya, tarif PPNBM atas mobil yang diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan DKP yang tergolong mewah tersebut. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PPN dan PPNBM adalah 15.035.000 dan 30.070.000. Contoh kasus kedua, PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin.
Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah? Yang pertama yaitu PPN. Tarif PPN dikalikan dengan harga barang dikurang PPNBM. Yang kedua PPN 10% dikali 30 dikali 6 juta dikurang harga barang total dikali 40%. Yang ketiga 10% dikalikan 180 juta dikurang 180 juta dikali 40%. Dan yang terakhir PPN 10% dikali 108 juta sama dengan 10.800. Artinya total pajak yang harus dibayar PT Irsyadin Jaya adalah 10.800.000. Contoh kasus ketiga. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia? Yang pertama, PPN. Tarif PPN dikalikan harga barang dikurang PPNBM. PPN 10% dikali 900 juta dikurang 900 juta dikali 40%, maka 10% dikali 900 juta dikurang 360 juta, dan hasilnya 10% dikalikan 540 juta sama dengan 54 juta. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM, yaitu 1.314.000.000 rupiah. Selanjutnya, pengkreditan pajak masukan akan dijelaskan oleh teman saya, Ningsi. Pada Ningsi saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan prinsip pengkreditan pajak masukan. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. 2B, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. 1. Prinsip pengkreditan. Januari, pajak masukan Januari, pajak keluaran Januari. Februari, pajak masukan Februari, pajak keluaran Februari. Maret, pajak masukan Maret, pajak keluaran Maret. Yang kedua, prinsip pengkreditan. Pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 2A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. 2B, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. PKP belum berproduksi, PM atas impor atau perolehan. JKP, BKP selain barang modal, BKP barang modal selain mesin dan peralatan pabrik. Tidak dapat dikreditkan, dapat dikreditkan. Belum melakukan penyerahan JKP atau BKP. Yang ketiga, prinsip pengkreditan pasal 9 ayat 3 dan 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pada bulan Januari, pajak keluaran Januari, pajak masukan Januari lebih besar. Kalau pajak masukan Januari lebih kecil. PPN disetor kena kas negara, PPN lebih bayar, pasal 9 ayat 3, pasal 9 ayat 4 pada pajak masukan Januari. PPN lebih bayar, kompensasi periode berikutnya, diajukan permohonan pengembalian di akhir tahun buku
pasal 9 ayat 4A. PMK 39 garis miring PMK 03 garis miring 2018. Yang keempat, prinsip pengkreditan. Pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, wajib pajak yang bisa mengajukan pengembalian pada setiap masa. PP yang melakukan pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Yang keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kelima, ekspor jasa kena pajak. Yang keenam, pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan 39 garis miring PMK nomor 3 2018. Selanjutnya yang kelima akan disampaikan oleh rekan saya, Siska. Saya persilakan. Selanjutnya, prinsip pengkreditan yang kelima terdapat pada pasal 9 ayat 4C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP berisiko rendah. Wajib pajak kriteria PKP berisiko rendah yang melakukan 1. Ekspor barang kena pajak berwujud. 2. Penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. 3. Penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. 4. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. 5. Ekspor jasa kena pajak. 6. Pengusaha kena pajak dalam tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Yang keenam, pasal 13 ayat 2 PMK 39 garis miring PMK 03 garis miring 2018. Siapakah PKP berisiko rendah? A. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. B. Perusahaan yang sahamnya mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. C. Pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mitra utama kepabeanan. Yang D. Pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat Authorized Economy Operator sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai operator ekonomi bersertifikat Authorized Economy Operator. Yang E. Pabrikan atau produsen selain pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf D yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang F. Pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar terdapat dalam pasal 9 ayat 2D. Yang ketujuh, terdapat pada pasal 13 ayat 4 PMK 39 garis miring PMK 03 garis miring 2018 yang berisi tentang persyaratan sebagai PKP berisiko rendah. Yang pertama, pengusaha kena pajak merupakan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf E. Yang kedua, pengusaha kena pajak, pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E menyampaikan SPT masa pajak PPN selama 12 bulan terakhir dengan tepat waktu. Yang ketiga, pengusaha kena pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang terakhir, pengusaha kena pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Pasal 14 PMK 39 garis miring PMK 03 garis miring 2018 menyatakan untuk dapat ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 4, pengusaha kena pajak mengajukan permohonan ke KPP
tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Ke-8, Pasal 9 ayat 4E dan 4F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pasal 9 ayat 4E berisikan Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4C dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua, Pasal 9 ayat 4F, jika hasil pemeriksaan adalah SKPKB, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi bunga pasal 13 ayat 2 KUP. Bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dari jumlah kurang bayar. Yang ke-9, Pasal 9 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisikan tentang PM atas penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN. Yang pertama, Pasal 9 ayat 5. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Yang kedua, Pasal 9 ayat 6. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak yang juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Maria. Kami persilakan untuk Kak Maria. Baik, selanjutnya prinsip pengkreditan yang ke-10. Pasal 9 ayat 6 dan 6B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pajak masukan atas barang modal PKP gagal berproduksi. Pasal 9 ayat 6A pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Penjelasan pasal 9 agar dapat dikreditkan, pajak masukan atas pengeluaran dalam rangka impor dan atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai. Dalam hal pengusaha kena pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, tidak ada penyerahan yang terutang pajak, sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, pajak masukan atas impor dan atau perolehan barang modal yang telah dikembalikan harus dibayar kembali. Lalu prinsip pengkreditan yang ke-11, Pasal 9 ayat 6 dan 6B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak masukan atas barang modal PKP gagal berproduksi. Pasal 9 ayat 6B, ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat 6A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. PMK 81/PMK 03/2010 2010 yakni diganti dengan PMK 31/PMK 03/2014. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Kak Intan. Selanjutnya, prinsip pengkreditan yang ke-12 yaitu syarat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Pajak masukan atas BKP atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan bersifat terutang PPN. Yang ketiga, pajak masukan disertai faktur pajak yang sah. Dan yang keempat yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan pada masa pajak yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Dewi. Yang ke-13, prinsip
Pengkreditan Pasal 9 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama yaitu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. B. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Dan yang terakhir, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ke-14 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Ningsi Pernisi, persilakan. Prinsip pengkreditan yang ke-14, Pasal 9 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 5 atau Ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 6. Yang ketiga, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang keempat, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Yang ke-15 akan disampaikan oleh rekan saya, Siska. Saya persilakan. Yang ke-15, Pasal 9 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pajak masukan yang faktur pajaknya tertanggal 5 Juli 2018 dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa Juli 2018 atau pada masa Agustus, September, dan paling lambat masa Oktober. Demikian presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi materi dari kelompok kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kami semua meminta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Saya tutup, selamat malam.